di mana masing-masing satker atau ya satker ya, penghasil pendapatan itu seperti misalnya Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, kemudian BUMN, apa namanya, satker lainnya ya, terkait dengan PNBP. Nah, ini perlu agar tahu bahwa kekuatan pemerintah itu punya kas sekian, sementara kebutuhan kementerian seluruh Indonesia adalah sekian. Sehingga kalau pendapatan kita bisa lebih dibanding rencana belanja, maka dapat diperkirakan bahwa kita akan surplus ya. Nah, surplus tadi itu banyak gunanya, yaitu juga sebagai penambah pendapatan pemerintah dengan melaksanakan investasi ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga hasilnya bisa menambah pendapatan negara. Itu kira-kira gambaran singkat terkait dengan manajemen kas. Ini ada beberapa dasar hukum terkait dengan kas, nanti bisa dibaca aja. Jadi di slide ini ada definisi ya terkait dengan manajemen kas. Di sini menyatakan bahwa siklus manajemen kas adalah rangkaian proses untuk mengelola arus kas dan saldo kas jangka pendek pemerintah secara efisien, baik dari sisi internal pemerintah maupun dari hubungan antar pemerintah dan sektor lainnya. Itu kira-kira definisinya. Pengelolaan kas ini buat pemerintah tentu bertujuan adalah bagaimana menggunakan dananya secara efektif dan efisien. Nah, tersebut bisa dicapai. Pertama adalah menentukan jumlah maksimal ya atau dana optimal yang diperlukan untuk membiayai atau mendanai seluruh kegiatan pemerintah. Yang kedua adalah kalau misalnya diperlukan, maka pemerintah mungkin mengambil pembiayaan melalui utang atau apa gitu, tapi memilih syarat-syarat yang paling murah, artinya paling ekonomis dan paling efisien. Nah, ini pembiaya ini bisa dari luar maupun di dalam negeri. Kemudian diusahakan ini jangan sampai ada dana yang menganggur. Dana yang menganggur ya. Karena dana menganggur ini yang tadi saya sampaikan itu idle dana bisa dioptimalkan dengan melalui investasi jangka pendek yang siap dijadikan uang kembali ya. Sehingga hal tersebut bisa menjadi penghasilan tambahan buat negara. Kemudian ini juga harus diatur ya, percepatan penerimaan. Jadi penerimaan sebaiknya disetorkan pada tiap hari ya, akhir hari atau maksimal besoknya gitu. Ini sebenarnya terkait dengan ada nanti TSA ini. TSA yaitu banyak uang kita sebelum tahun 2007 itu yang idle ya, yang idle karena banyaknya rekening yang tidak terpantau oleh Kementerian Keuangan. Yang kemudian agar efektif dan efisien juga, ini maka pembayaran dilakukan pada waktu yang tepat ya. Jadi sesuai jadwal pembayaran. Ini jangan mundur, juga maju juga jangan itu. Jadi kalau mundur nanti kena penalti pemerintah, misalnya dengan kontraktor. Kalau maju juga sebetulnya uang itu masih bisa ditanam di dalam uang ya, dan seterusnya gitu. Nah, ini ada pengelolaan kas yang dengan secara aktif itu adalah misalnya bagaimana itu supaya kas ini aktif pengelolaannya. Yang pertama adalah
sistem yang dimiliki oleh negara adalah harus terintegrasi gitu, harus terintegrasi. Yang tadi saya sampaikan sebelum tahun 2007 ini sistemnya belum terintegrasi. Yang kedua, BUN itu diharapkan bisa menempatkan apa namanya dana-dana idle dalam investasi jangka pendek yang kemudian adalah mengelola arus kas. Jadi dikaitkan dengan penerimaan dan pendapatan, makanya diperlukan ada RPD ya, rencana penarikan dana yang besar-besar itu terkait dengan bagaimana arus kas masuk dan keluar agar tidak terjadi apa namanya kekurangan kas. Kemudian juga ini harus ada koordinasi ya antara lembaga pengelola utang dengan pengelola kas. Artinya tadi seperti saya bilang, kalau misalnya kita tahu persis bahwa banyak uang di kas negara, maka kita tahu perlu apa tidak utang gitu kan. Kalaupun perlu kita tahu persis berapa utang yang hanya dibutuhkan itu. Jangan sampai data yang kita terima itu adalah eh, tidak akurat. Di sini ada 3 cara, 3 kunci ya, bagaimana mengelola kas secara efisien dan aktif. Pertama adalah menyimpan uang terpusat ya. Sekarang udah kayaknya udah begini sekarang. Kemudian bisa memprediksi secara akurat arus kas tersebut, yaitu dengan tadi memperhatikan rencana penerimaan dan rencana pengeluaran. Kemudian mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu ya terkait dengan perbankan. Ini pihak yang terlibat, ini rata-rata di bawah Kementerian Keuangan semua ya, ada Perban, kemudian Direktorat Kas Negara dan sebagainya, ini bisa dibaca aja. Terkait yang terakhir adalah kementerian-kementerian yang terkait, misalnya terkait dengan penerimaan, instansi yang memperoleh PNBP atau pajak dan bea cukai, termasuk adalah kementerian-kementerian yang butuh belanja. Ini kewenangan DJP terkait dengan pengelolaan tadi ya. Maka ini harus mempunyai sistem ya, pemungutan dan pembayaran yang baik tentunya ya. Kemudian menunjuk bank-bank operasional atau lembaga keuangan dalam rangka pencairan maupun penerimaan dana ya, penerimaan negara. Kemudian juga dia nanti mengelola investasi jangka pendek terkait dengan kas yang menganggur. Kemudian tadi melakukan pembayaran berdasarkan permintaan dari satuan kerja, terutama tadi berdasarkan RPD yang besar-besar itu. Nah ini ada gambaran singkat setelah flowchart ya. Ada beberapa lembaga yang terkait atau beberapa unit yang terkait atau instansi yang terkait dengan pengelolaan kas. Yang pertama adalah Direktorat Pengelolaan Kas. Kemudian ada Badan kebijakan fiskal, kemudian DJP dan Bea Cukai. Ada juga Dirjen Pengelolaan Utang, yang terakhir adalah kementerian-kementerian ya, atau satuan kerja. Nah ini bisa saya gambarkan sedikit ya, terkait dengan penerimaan, maka BKF, DJP dan Bea Cukai, mungkin ada juga satuan kerja lain ya, nanti yang terkait dengan penghasilan lainnya, PNBP. Ini di BKF, DJP dan DJBC, itu mau catatan historis ya, terkait dengan penerimaan negara. Sehingga berdasarkan catatan tersebut, itu DJP memperkirakan lah berapa kira-kira pendapatan dari sektor pajak, kemudian juga Bea Cukai memperkirakan pendapatan Bea Cukai. Data ini dikirimkan kepada Direktorat Kas Negara sebagai perkiraan penerimaan di sini nanti penerimaan. Kemudian terkait dengan utang, ini ada semacam aplikasi ya namanya DMFAS ini, Debt Management Finance Analysis System. Ini adalah yang terkait dengan satker.
adalah aplikasi yang dapat memantau utang-utang suatu negara atau lembaga. Nah, Dirjen ini mengumpulkan informasi terkait dengan negara-negara atau pihak-pihak yang bisa memperoleh memberikan pinjaman dengan syarat-syarat yang pinjaman lunak gitu ya. Jadi dia memperoleh informasi dari ini aplikasi ini, kemudian mempersiapkanlah terkait dengan ledgernya, termasuk apakah nanti ada hibah gitu kan. Nah, berdasarkan potensi utang atau hibah bisa diterima, maka data ini dikirimkan kepada Direktorat Kas Negara. Direktorat Kas Negara ya. Sehingga Direktorat Kas Negara ini bisa memperkirakan utang atau hibah dari mana nanti yang bisa diperoleh seandainya diperlukan dengan syarat-syarat tentu yang paling murah ya, yang paling murah dan paling mudah. Dari satuan kerja, ini satuan kerja secara umum ini mengajukan rencana pengeluaran ya atau rencana penarikan dana, kemudian mengirimkan datanya kepada Direktorat Perben ya, khususnya ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Sehingga diperoleh oleh DPKN ini berapa kira-kira pengeluaran yang dibutuhkan untuk 1 tahun ya dalam level pusat gitu. Nanti mungkin dibagi per kementerian, mungkin nanti ada rencana pengeluaran tahunan ya, per kementerian ada rencana penarikan atau penerimaan bulanan dan sampai harian. Kemudian tentu dia menyiapkan juga lah semacam rekening-rekening mana yang diperlukan. Sehingga direktorat ini dapat memperkirakan berapa saldo kas yang ada dan berapa saldo kas yang dibutuhkan minimal yang tersedia di negara. Kemudian juga bisa nanti menentukan berdasarkan permintaan ya RPD tadi. Jadi memberikan bahasan penarikan atau pengeluaran, termasuk pengeluaran. Dan ini juga termasuk menyiapkan seandainya dibutuhkan persyaratan pinjaman yang lunak. Berdasarkan hal ini, maka direktorat ini bisa melakukan perkiraan ya, bahkan melakukan revisi seandainya dibutuhkan terhadap penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian seandainya dibutuhkan nanti memilih negara donor atau tadi memberi pinjaman dengan syarat lunak. Nah, di sini nanti setelah tersedia semua, maka Direktur Negara dapat memberikan informasi kepada Satker sesuai dengan batas ya, bisa diinformasi bahwa dia boleh melakukan penarikan sesuai dengan yang direncanakan. Ini kira-kira gambaran umum ya, bagaimana pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan kas. Ini terkait TSA ya, yang tadi saya sampaikan. Ini sebelum tahun 2007 itu banyak rekening, orang menyebutnya rekening liar ya. Rekening liar, tanda kutip ya, baik penerimaan maupun belanja negara yang dimiliki oleh berbagai kementerian, berbagai satker yang tidak tanda kutip dilaporkan pada Kementerian Keuangan, sehingga tidak dapat dipantau berapa saldonya. Nah, berdasarkan audit BPK tahun 2006, itu ditemukan kurang lebih ada sekitar 2000-an ya, 2000 lebih ya, itu rekening giro milik pemerintah yang tidak dilaporkan. Itu kurang lebih pada saat itu temuannya sekitar 2,5 triliun. Nah, kemudian ada lagi itu ada sekitar 200 rekening, 200 rekening giro ya. Itu bidang umum
dengan nilai 144 miliar. Nah, di sini kelihatan bahwa berdasarkan temuan tersebut, maka Kementerian Keuangan itu tidak bisa mengetahui secara persis berapa uang pemerintah itu. Berdasarkan temuan tersebut, maka Menteri Keuangan membuat peraturan, yaitu PMK nomor 57 ya, tahun 2007 terkait dengan pengelolaan rekening milik pemerintah. Kemudian nomor 58-nya itu adalah penertiban rekening ya, rekening tadi itu yang ribuan tadi. Kemudian nomor 67 tahun 2007 soal pengenaan sanksi. Sehingga sekarang kita punya namanya TSA ini. Jadi seluruh penerimaan namanya tidak lagi dimiliki oleh berbagai instansi. Dengan catatan yang udah ketahuan ya. Mungkin ada beberapa yang belum tahu nih, belum ketahuan. Saya nggak tahu juga persisnya. Nah, ini ada definisi TSA, yaitu struktur terpadu ya dari berbagai rekening pemerintah yang memberikan apa namanya suatu tinjauan yang terkonsolidasi atas seluruh sumber-sumber kas pemerintah yang tadi saya sampaikan bahwa tidak ada lagi diharapkan rekening-rekening liar. Nah, ini saya sampaikan tadi ya. Jadi latar belakang penerapan CSA adalah terdapat dana menganggur ya. Ini tanpa bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian ini juga karena kita tidak mengetahui jumlah penerimaan kita secara akurat, maka pemerintah selalu meminjam uang dulu mungkin ya, meminjam uang ke luar negeri sehingga ini keluarlah semacam biaya pinjaman. Dan juga ada semacam uang mengambang ya. Ini sebetulnya menguntungkan bank karena kita tidak mendapat apa-apa, tapi bank bisa melakukan pengelolaan uang ini kepada pihak lain ini. Nah, ini sebagai gambaran ya. Jadi seluruh rekening saldo kas pemerintah baik itu dijadikan satu ya, dijadikan satu. Itu kira-kira gambaran sementara ya. Nah ini saya gambarkan sedikit ya. Selain tadi 3 masalah tadi ya, terkait idle dan segala macam itu, ini hal yang sampai saat ini masih ada nampaknya begini nih. Jadi untuk penerimaan-penerimaan ya, pajak, bea cukai dan lain-lain, ini di store-nya atau dikumpulkannya adalah di bank persepsi. Bank persepsi, kemudian distorkan ke rekening di BI. Nah, sementara untuk pengeluaran, itu dia nggak mengeluarkan bank persepsi, tapi melalui bank-bank operasional. Sehingga ada 2 bank yang dianggap ini kurang efisien dan kurang efektif nih. Tapi nggak tahu jalan keluarnya. Ini sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang tadi. Ini adalah terkait dengan penerimaan dari kementerian atau satker. Ini semua penerimaannya disetorkan kepada bank persepsi tadi ya, bank persepsi sekitar 80-an bank itu baru dimasukkan ke dalam rekening di Bank Indonesia dan seterusnya. Nah, sementara untuk pengeluarannya ini melalui bank-bank pemerintah untuk berbagai macam belanja ya. Inilah yang saya bilang tadi. Jadi ada 2 sisi ya. Nah, angka-angka ini nih 1, 2 dan 3 terkait dengan ini apa namanya kode-kode cara pengiriman. Nah, ini tadi yang kita sebut tadi apa namanya treasury dealing room. Sebetulnya kalau dana-dana yang mengaur ini bisa dimanfaatkan
maka ini akan menghasilkan penghasilan yang mungkin namanya bunga ya, bunga dari hasil investasi atau peminjaman uang kepada pihak-pihak. Jadi di mana TDR ini adalah tempat bertemunya antara lender dengan borrower ya, yang bisa menambah pendapatan negara. Ini penerimaan ya, yang tadi saya sampaikan sama sebenarnya. Jadi masing-masing wajib pajak di kementeriannya mencoba bank persepsi, kemudian kirim laporan ke sini, kemudian mirim uangnya ke BI melalui RTGS. Nah, ini pengeluaran juga begitu ya. Charter mengajukan pembayaran melalui RTP atau SPM, kemudian oleh KPN diterbitkan SP2D-nya, dikirim kepada bank operasional, maka dikirimkan kepada bank-bank operasi lainnya dalam bentuk untuk gaji dan prima-prima lainnya ya. Nah, ini uangnya dikirim melalui RTGS, ini datanya langsung masuk ke DJPKN, DJPB ya. Ini ada TNP ya. TNP adalah mekanisme atau aplikasi yang dapat memantau ya secara keseluruhan saldo-saldo kas bendara pengeluaran pada masing-masing bank tanpa harus menyetor uangnya. Nah, jadi ini beberapa manfaat ya. Jadi kalau bagi peserta yang mengikuti TNP itu ada remunerasi namanya imbalan dari pihak bank. Tapi bukan jasa giro ya. Nah, jasa giro itu diberikan kepada instansi atau bendahara yang tidak ikut program TNP. Jadi kalau bagi pengikut TNP maka dia menerima remunerasi, tapi bukan jasa giro. Kemudian rekening bendahara pengeluaran ini terorganisir dengan baik dalam suatu aplikasi ya, yang TNP tersebut. Kemudian perjanjiannya sampai saat ini mungkin dengan pemerintah bank itu tidak mengenakan biaya administrasi atas penerapan TNP tadi. Yang berikutnya adalah bendahara tidak perlu menyetor saldo kasnya ke kas negara untuk diketahui berapa saldonya, tapi melalui program TNP ini secara sistem dapat diketahui. Ini satu gambaran ya, misalnya saldo rekening Kementerian A, misalnya pada cabang M Mandiri misalnya ya, kemudian ini kementerian lain pada cabang BNI misalnya, ini pada cabang BRI. Jadi seluruh saldo bendaharanya itu dapat dilihat melalui program TNP tadi ya, program TNP tadi. Nah, ini menghasilkan sebetulnya remunerasi nih. Jadi remunerasi bagi peserta TNP. Kalau jasa giro itu adalah bagi mereka yang tidak ikut program TNP. Itu kira-kira gambar umumnya. Nah, ini mekanisme secara data aja sebetulnya. Kemudian di berikutnya adalah modul kas ya. Ini terkait dengan hal-hal di atas, maka perencanaan sangat penting. Oleh karena itu, salah satu modul di penganggaran di perbendaharaan adalah modul kas. Nah, modul ini sebetulnya bagian dari aplikasi SPAN ya, yang memiliki fungsi antara lain adalah misalnya pengelolaan kas, pengaturan rekening milik BUN, kemudian perencanaan kas, kemudian overbook atau pemindah bukuan, rekon dan pelaporan. Ini kira-kira maksud dari modul kas. Ini penata usahaan
nanti dapat dibaca aja ya. Ini perekaman segala macam ini. Ini juga rekeningnya antara lain ini ya. Nah ini sama aja, ini bisa dibaca aja. Ini juga, jadi terkait dengan penatausahaan rekening, maka kuasa Bun membuka rekening pada Bank Indonesia. Kemudian datanya meliputi nomor rekening dan seterusnya. Ini biasalah. Anda ini kita pas saja. Ini juga kita pas saja. Baik, terkait perencanaan kas, ini yang tadi saya katakan bahwa penting ya untuk mengetahui kekuatan kita, kekuatan negara, berapa sebetulnya kas yang dibutuhkan dalam setahun per masing-masing kementerian, bahkan sampai dengan harian. Nah, dalam perencanaan tadi ya, ini masing-masing kementerian juga harus mempunyai estimasi ya, tahunan skala kasar lah mungkin, itu yang disusulkan dari bawah ya, dari kementerian hingga sampai kepada Menteri Keuangan selaku BUN. Nah ini diturunkan dengan kaitannya penarikan atau penyetoran per bulan dan harian. Nah, ini RPD adalah rencana ya, rencana kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh masing-masing kementerian. Berapa kebutuhan sebetulnya yang dibutuhkan itu, terkait dengan terutama yang transaksi besar-besar ya. Ini zaman dulu waktu masih berlakunya nomor 27 tahun 2014. Ini dulu PPK menyusun RPD, kemudian diserahkan kepada KPA, baru KPA meneruskan ke KPN. Namun sekarang dengan PMK 197, maka di bypass dari PPK langsung ke KPN. Ini ada gambar sedikit ya, terkait dengan penyampaian RPD dalam transaksi besar ini. Jadi misalnya Satker menyampaikan RPD sebelum dia mengirim SPM ya, melalui aplikasi. Ini datanya mungkin ini dari SAS ya, dari SAS atau Sakti mungkin. SAS ini bisa dibawa melalui orang yang langsung diantar kepada KPN atau kirim email atau bahkan melalui aplikasi ya. Aplikasi nanti di sini di KPN datanya dikonversi ke dalam aplikasi SPAN. Nah, setelah dikonversi, maka dari KPPN dikirimkan datanya kepada Direktorat Pengelolaan Keuangan Negara sehingga menjadi gabungan ya, gabungan RPD harian dari seluruh kementerian. Jadi bersifat nasional. Kalau misalnya ini disetujui tadi, maka pada saatnya dia harus membuat SPM, SPM kemudian diverifikasi, SPM-nya diperiksa, apakah sesuai dengan RPD, misalnya sesuai dan nggak ada masalah, maka KPPN memberikan SP2D. Nah, kalau terbit SP2D, maka ini akan mengaitkan pihak bank ya. Nanti bank baru bisa menyerahkan kepada supplier atau pihak penerima. Tapi kalau ditolak, maka ditolak dia akan kembali lagi kepada Satker untuk memperbaiki RPD maupun SPM-nya. Dan prosedurnya atau prosesnya sama dengan yang semula. Nah, di bawah ini ada proses pengajuan SPM yang besar, tapi tanpa rencana penarikan harian ya. Misalnya terkait dengan bencana alam ya.
bencana alam, kemudian gejala sosial ya misalnya kerusuhan, teroris gitu. Eh, Beberapa hal lainnya yang di luar kemampuan yang bisa dikendalikan oleh pihak kita ya. Artinya kahar lah. Atau kebutuhan mendesak, misalnya kepentingan presiden dan segala macam. Maka Satker bisa mengajukan surat kepada KPA-nya ya, surat kepada kepala KPPN supaya ini dispensasi tanpa mengajukan SPM tanpa dilampiri dengan RPD harian. Kalau misalnya diterima, ini oke, lanjut terbitkan SPM-nya, kemudian SP2-nya, baru terkait bank disampaikan kepada suppliernya. Nah ini kalau punya SPM tanpa RPD harian, seperti ini kurang lebih. Nah jadi saya sampaikan tadi bahwa sampai saat ini ya, penyampaian dokumen atau catatan ya elektronik dapat melalui berbagai jalur antara misalnya aplikasi tadi, kemudian bisa buat flash disk ya, serta print-printnya mungkin diantar langsung oleh petugasnya atau via email gitu. Nah itu ada berbagai saluran penyampaian. Ini kira-kira ya proses-prosesnya. Ini nanti dibaca aja nih. Ini juga. Nanti saya sampaikan tadi ya bahwa proses kalau untuk penerimaan saat ini via bank persepsi, sementara kalau belanja itu ini kan penerimaan ya, belanja itu nanti melalui bank-bank operasional. Ini kira-kira struktur rekening ya dalam sistem generasi kedua. Setiap penerimaan maka masuk bank persepsi. Ini nanti dibaca aja, ini juga nggak penting. Ini pengeluaran, tadi saya sampaikan ya, Satker mengajukan SPP dan SPM kepada KPPN, datanya langsung masuk ke Direktorat Pengelolaan Keuangan Negara, nanti melalui aplikasi Big IB ini, kirim ke BI, nah, sementara dari KPPN menerima SP2D ke bank operasional, kemudian bank operasional ini bisa menyalurkan tadi ya dana dari BI melalui RTGS, yaitu terkait dengan keperluan belanja misalnya. Ini antara untuk gaji contohnya, kemudian beberapa supplier. Nah ini bisa dibaca aja masalah time schedule-nya. Nah ini seperti reject ya, yang tidak bisa dieksekusi karena tadi misalnya kekurangan dana pada RPK bunnya, kemudian ada lewat lewat waktu ya, atau tadi ada masalah di sistemnya. Ini nanti dibaca aja. Ini menjelang jam 11:30 ya. Nanti ini dibaca aja ya. Tapi intinya, nah ini juga nggak gambaran-gambaran masalah aplikasi ini. Ini juga standar ya, pengelolaan kas. Nanti bisa dibaca aja.